ยินกูบอกว่ามึงนี่นะ Film diawali di sebuah acara pesta pernikahan. Terdapat 4 pria yang sedang menceritakan kehidupan asmara mereka yang terjebak dalam friendzone, yakni mencintai sahabat sendiri namun hanya bertepuk sebelah tangan. Akan tetapi meskipun begitu, mereka tetap rela menunggu walaupun belum ada kepastian. Di antara mereka ada yang menunggu selama 1-5 tahun. Bahkan Pam yang merupakan pemeran utama di film ini sudah menunggu pujaan hatinya, yaitu Ying, selama 10 tahun. Dalam kisahnya, Pam dan Ying sudah bersahabat sejak mereka masih duduk di bangku SMA. Saat itu, Pam sudah menaruh hati pada Ying. Hanya saja, Pam tidak punya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Di suatu hari saat ayah Ying akan pergi ke Konburi, terlebih dahulu mengantarkan Ying ke sekolahnya. Sebelum ayahnya itu berpamitan, Ying bergegas menuju ke belakang sekolah. Ia memanjat tembok untuk menemui Pam yang sudah standby di sana. Mereka berdua ini berencana untuk membuntuti ayahnya Ying yang curiga kalau ayahnya sedang memiliki hubungan gelap dengan wanita lain. Ayah Ying yang berpamitan ke Konburi ternyata malah berbalik arah menuju bandara. Ying yang kala itu sudah mengecek bahwa jadwal penerbangan pagi di hari itu hanya kota tujuan Chiang Mai. Ying semakin curiga karena ayahnya tak memiliki pabrik di daerah sana. Akhirnya ia meminjam uang Pam untuk membeli tiket pesawat untuk dirinya dan juga Pam. Sesampainya di Chiang Mai, Pam dan Ying membuntuti ayahnya Ying yang menuju ke sebuah kamar hotel. Mereka berdua masuk ke kamar sebelah, mencoba mendengarkan apa yang sedang terjadi di kamar itu. Ying tak bisa mendengar apa-apa. Namun saat itu Pam mencoba mendengarkan melalui stop kontak. Raut wajahnya berubah. Ia mengajak Ying untuk pergi dari sana. Ying juga ingin tahu apa yang Pam dengar, tapi Pam melarangnya. Ying menduga bahwa kecurigaannya itu sedang terjadi. Ia lari keluar untuk melabrak ayahnya. Pam pun mencoba menahannya, namun Ying sudah mengetuk pintu kamar itu. Saat pintu kamar dibuka, Ying dan Pam sudah pergi. Ying berencana akan mengadukan kejadian itu kepada ibunya, dan itu mungkin akan membuat ayah dan ibunya bercerai. Tapi menurut Pam, itu lebih baik daripada dipaksa untuk tetap bersama. Karena saat ayah dan ibu Pam bercerai, ia terus-terusan menangis. Namun setelah itu keadaan jauh menjadi lebih baik. Sebenarnya Ying tak menyangka bahwa ayahnya akan selingkuh seperti ini. Karena sesibuk apapun ayahnya, ia selalu menyempatkan untuk mengantar Ying pergi ke sekolah. Karena dia takut ibu Ying kelelahan. Sekarang Ying ragu kepada ayahnya yang dulu ia percaya sangat menyayanginya dan juga ibunya saat itu. Pam mencoba menenangkan Ying dengan mengatakan bahwa ada Pam yang menyayanginya. Ying menanyai Pam tentang seperti apa rasa sayang Pam kepadanya. Pam hanya menjawab bahwa ia menyayangi Ying karena Ying adalah sahabat yang baik dan selalu bisa diajak untuk bicara. Menurutnya menjadi sahabat sudahlah cukup bagus, dan yang terpenting adalah dalam persahabatan tak akan pernah ada kata putus. Jawaban itu mungkin bukan jawaban yang diinginkan oleh Ying. Raut wajahnya seketika berubah, terlihat seakan kecewa. Di jam istirahat, Pam yang saat itu sedang menyemangati anak-anak yang sedang berlatih mayoret didatangi oleh Ying. Dan dengan usilnya, ia meniru tingkah laku Pam. Pam mengatakan kepada Ying bahwa sejak Ying tak mau berbicara kepadanya dan tak lagi duduk di sebelah Pam, ia menjadi rindu dengan kebawelan Ying. Ying saat itu berjanji akan kembali duduk di bangkunya dulu.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekarang ia berpacaran dengan Louis. Hal itu tentu membuat Pam kecewa karena wanita pujaan hatinya itu sudah berada di pelukan pria lain. Pam sangat cemburu saat Ying berjalan bersama Louis. Dia seakan-akan ingin memukul Louis, namun ia tak pernah berani untuk melakukannya. Mungkin ini resiko yang harus Pam terima karena sebelumnya ia mengatakan kepada Ying bahwa bersahabat sudahlah cukup bagus untuknya. Dalam penantiannya selama 10 tahun, sebenarnya Pam tidak benar-benar menunggu. Beberapa kali ia sempat menjalani hubungan dengan beberapa wanita. Tapi sayang, kisah cintanya selalu kandas. Penyebabnya masih sama, mereka mendapati Pam masih berhubungan dengan sahabatnya, yaitu Ying, dan mereka terlihat mesra. Memang benar adanya bahwa Pam masih selalu ada untuk Ying. Itu terbukti saat Ying putus dengan Louis. Pam datang untuk menemani Ying dan juga menenangkannya. Bahkan saat menjadi manajer dari Pan, Ying mengatakan bahwa ia sudah muak dengan cinta, karena itu hanya akan memberinya rasa sakit. Pam kaget mendengar pernyataan itu, hingga pada suatu waktu Pam bertanya kepada Ying tentang pernyataannya tempo lalu, bahwa Ying tidak mau jatuh cinta lagi. Ying menjawab bahwa sebenarnya dia hanya mencoba membela Pan pada saat itu, karena Pan juga sama sering dikhianati oleh pasangannya. Meskipun kisah percintaan Ying tidaklah berjalan baik, tapi dia yakin akan ada pria baik datang untuknya. Mendengar jawaban Ying, Pam menjadi bahagia karena masih ada secerca harapan untuk Pam mendapatkan Ying. Tapi nyatanya setahun kemudian Ying berpacaran dengan Ted, penyanyi tampan yang manajernya adalah Ying sendiri, dan mereka berdua sudah tinggal bersama. Ketika Ying dan Ted bergurau mesra di hadapan Pam, ia cemburu dibuatnya, dan Pam membayangkan seakan-akan dia memukul Ted dengan sekeras mungkin. Namun ia tak pernah berani melakukannya. Di pesta pernikahan teman Ted, Ying menyumbang satu lagu untuk mereka. Tapi saat dia tampil, Ying malah terjatuh dari panggung itu, membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Pam dan Ted saling berebut untuk menemani Ying ke rumah sakit, tapi akhirnya Ying memilih pacarnya untuk menemaninya ke rumah sakit. Kemudian saat Pam dan pacarnya berada di patung Buddha di Yangon, Myanmar, Pam ditelepon oleh Ying yang bercerita bahwa ia sedang hamil. Ying meminta Pam untuk menemuinya di Malaysia karena Ying tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Pam pamit ke pacarnya untuk pergi, dan dia pun langsung melakukan penerbangan ke Malaysia untuk menemui Ying. Di kamar hotelnya, Ying menunggu Pam datang untuk mengecek kehamilannya itu, dan hasilnya Ying tidaklah hamil. Akhir-akhir ini, Ying memang sedang stres karena ia dan Ted tengah menggarap sebuah lagu, di mana lagunya itu akan dinyanyikan dengan berbagai bahasa. Itu mengharuskannya untuk menemui penyanyi dari berbagai negara. Ted pergi sendirian, Ying tidak bisa ikut karena kakinya masih cedera. Setelah Ted mengunjungi Laos, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, Ted langsung pergi ke tujuan selanjutnya, yaitu Indonesia. Kali ini Ying menyusulnya di sana. Dia mendapatkan hadiah jam tangan dari Ted. Hal itu membuat Ying curiga bahwa Ted memberi hadiah Ying karena ia merasa bersalah. Ying mencoba mengecek HP Ted, lalu menggeledah isi dompetnya, dan di sana ia mendapati nota restoran dari Malaysia. Ying menduga bahwa Ted telah mengencani penyanyi dari Malaysia itu, yaitu Choi Chu. Oleh sebab itu, Ying pergi ke Malaysia untuk mencari kebenarannya. Ia bersama Pam mengunjungi restoran yang sama persis dengan restoran yang Ted datangi sebelumnya. Ia menanyakan kepada pelayan apakah Choi Chu pernah berkunjung ke restoran itu. Pelayan itu menjawab bahwa Choi Chu sering berkunjung, namun mereka tidak ingat apakah minggu lalu Choi Chu berkunjung ke restorannya. Ying kecewa karena ia tidak mendapatkan jawaban yang ia mau. Lalu Pam pun menghiburnya. Sebenarnya kepergian Ying ke Malaysia tidak diketahui oleh Ted karena Ying berpamitan dengan Ted untuk memeriksa kakinya di Bangkok.
Malam itu, Pam pamit untuk pulang terlebih dahulu. Ying tak bersamanya karena dia akan menyusul Ted yang sudah berada di Kamboja. Saat di studio rekaman, Ying menjadi panas dan cemburu melihat Ted yang terlalu ramah dengan penyanyi asal Kamboja itu, sampai membuat Ying tak fokus dan menjatuhkan rekaman yang berisikan suara latar belakang untuk lagunya itu. Rekaman itu rusak, Ying dibuatnya semakin takut dan cemas. Namun beruntungnya si Ted ini bisa membuat rekaman itu lagi sebagai pengisi latar belakang untuk lagunya. Saat itu Ted tahu persis kalau Ying begitu cemas karena ia takut Ted memarahinya. Tapi Ted lebih memilih untuk memahami perasaan Ying. Setelah rekaman itu selesai, Ying dan Ted kembali ke penginapannya. Ted yang kecapean tidur terlebih dahulu, sedangkan Ying tengah membereskan barang bawaannya. Ketika Ying membereskan barang-barang milik Ted, Ying menemukan pengaman jatuh dari celana Ted. Pengaman itu seharusnya ada 3, tapi Ted sudah menggunakannya. Di sisi lain, Awi, yaitu pacar Pam, mengajak Pam untuk liburan. Namun Pam menolaknya karena ia butuh untuk istirahat. Awi tentu marah karena sebelumnya Pam bisa terbang bolak-balik 6 kali dan masih bisa jalan-jalan setelahnya. Tapi sekarang Pam malah bilang kalau dia lebih suka berada di rumahnya. Kemudian Pam melihat Ying yang terburu-buru saat itu. Ying berencana menuju Hong Kong untuk menyusul Ted di sana. Namun penerbangannya kala itu tanpa sepengetahuan Ted karena ia ingin menyelidiki kecurigaannya tentang pacarnya itu. Ying berangkat sendirian, tapi Pam yang tidak tega akhirnya juga ikut bersama Ying dengan menggunakan tiket gratis karyawan karena Pam adalah seorang pramugara. Sesampainya di Hong Kong, Ying dan Pam pergi ke restoran yang berada tepat di depan studio rekaman yang Ted kunjungi. Tiba-tiba Ted melakukan panggilan video dan itu membuat Ying sempat bingung karena ditanya tentang keberadaannya. Namun berkat Pam, ia bisa memberi Ted jawaban yang tak membuatnya curiga dan mengatakan kepada Ying kalau dia akan segera kembali ke hotel karena ia ingin langsung istirahat saat itu. Ying memang sedang menunggu mereka pulang karena Ying ingin memastikan apakah Ted akan mengencani penyanyi dari Hong Kong itu atau tidak, dan ternyata mereka pulang sendiri-sendiri. Namun tak berselang lama, datanglah taksi yang di dalamnya ada seorang wanita. Ted masuk ke taksi itu. Ying dan Pam yang mengetahui itu langsung berangkat menuju ke hotel tempat Ted menginap. Ying sudah memastikan bahwa Ted menginap di hotel itu. Hanya saja Ted belum kembali ke hotelnya. Sembari menunggu Ted, Ying meminta Pam untuk membuka gips di kakinya karena saat di restoran tadi ia mengaku bahwa ia sudah membuka gipsnya dan lalu mampir makan setelahnya. Ying takut jika Ted tiba-tiba datang dan tuduhannya ternyata salah. Namun jika benar, ia sudah siap melempar wajah Ted dengan gelas minuman yang sengaja ia beli untuk itu. Malam itu Ted tak kunjung kembali ke hotelnya. Ying sudah mencoba berkali-kali menelpon, namun tak mendapatkan jawaban. Namun saat ia menelpon dengan menggunakan ponsel Pam, akhirnya Ted langsung menjawab. Itu tentu saja membuat Ying sangat kecewa. Ia sangat kacau saat itu. Pam mencoba menenangkan Ying yang hatinya sedang kesal. Pam mencoba mengarang cerita tentang Ted agar Ying tidak sedih karena merasa dihianati oleh pacarnya sendiri. Namun usaha Pam tak berhasil membuat keadaan Ying membaik. Ying malah melompat ke papan nama dan itu membuat semua penumpang bus menjadi histeris. Pam yang melihat Ying menggantung di papan nama itu sontak memberitahu supir agar bus berhenti dan kembali mundur. Pam mencoba menenangkan Ying dan akhirnya Ying mau melepaskan genggamannya itu. Kejadian itu membuat mereka berdua dipanggil oleh kepolisian setempat atas tingkah laku Ying yang cukup meresahkan banyak orang. Kala itu, Ying yang enggan untuk pulang meminta Pam untuk tetap menemaninya. Tapi sayangnya, esok harinya Pam harus masuk kerja dan ia tidak bisa ambil cuti. Akhirnya Ying melakukan penerbangan menuju Krabi bersama Pam yang sedang bertugas.
Namun saat itu Pam tidak bisa langsung menemani Ying karena ia masih ada satu jadwal penerbangan lagi ke Bangkok. Setelah bertugas, Pam langsung menuju ke Krabi untuk menyusul Ying. Sesampainya di sana, ia mendapati penginapan Ying yang berantakan dan juga Ying yang terlihat sangat stres. Pam mencoba mendandani Ying dan mengajaknya untuk mencari udara segar di luar. Ia mengajak Ying ke patung Buddha. Di sana, mereka berdua berdoa. Pam dengan menggunakan bahasa Mandarin menyebut Ying dalam doanya. Saat mereka berdua melanjutkan perjalanannya, Ying bertanya kepada Pam tentang isi doanya. Ia menjawab bahwa Pam ingin selalu bersama Ying untuk selamanya. Sedangkan Ying dalam doanya, ia meminta agar Pam tak playboy lagi. Kemudian Ying bertanya bagaimana jadinya kalau ia dan Pam berpacaran. Pam menjawab bahwa situasinya akan sama seperti saat itu. Pam akan selalu ada untuk Ying dan menemani Ying di setiap ceritanya. Namun menurut Ying, berpacaran dengan Pam hanya akan membuat dirinya semakin stres karena harus sering mengecek ponsel Pam yang merupakan seorang playboy. Tapi Pam menyangkalnya karena saat ini saja Pam sedang tidak mendekati siapapun. Ying yang tak percaya meminta ponsel Pam untuk mengeceknya. Lalu Ying dan Pam melanjutkan perjalanannya. Saat itu Pam hampir hilang kendali karena ada monyet yang menghalangi jalannya. Bahkan Ying sempat loncat dari motor. Segerombolan monyet yang mengacau membuat mereka panik. Sampai Pam meninggalkan Ying karena dia mengira kalau Ying sudah naik ke motornya. Tiba-tiba saja Ying ingin kencing, tapi karena jarak ke pemukiman masih jauh, Pam menyuruh Ying kencing di semak-semak. Dan ternyata Ying juga BAB pada saat itu. Karena ia tak membawa tisu, Pam memberinya kaos kaki untuk membersihkannya. Namun Ying jijik menggunakan kaos kaki. Akhirnya Pam mengorbankan kaosnya untuk Ying, dan itu membuatnya bertelanjang dada selama perjalanan. Berikutnya, Ted menelpon Ying. Ia menanyai kabar Ying. Ying menjawab bahwa dirinya belum bisa kembali bekerja karena dokter melarangnya untuk banyak berjalan. Saat itu, Ying tidak menyinggung apapun tentang kecurigaannya di Kamboja dan temuannya di Hong Kong karena dia butuh waktu tepat untuk membicarakannya dengan Ted. Saat itu, Ying membuang jam tangan hadiah dari Ted. Kemudian ia mengajak Pam untuk ke kamarnya. Pam senang dengan ajakan itu. Ia pergi ke warung untuk membeli beberapa cemilan dan juga pengaman. Malam itu, Pam mengira bahwa Ying akan mengajaknya untuk minum bir bersama. Namun sayangnya, Ying malah mengajak Pam untuk berendam di bak yang sudah diisi dengan bir. Ying mencoba merayu Pam. Mereka berdua hampir berciuman. Namun saat itu, Ying malah menangis. Ia tidak bisa melakukan itu, meskipun Ted telah selingkuh darinya. Mendengar hal itu, Pam marah karena Ying hanya menjadikannya sebagai sasaran untuk membalas Ted. Yang mengecewakannya lagi adalah Ying memperlakukan Pam semaunya karena Ying tahu kalau Pam sayang kepadanya. Pam beranjak pergi, lalu Ying mengatakan bahwa ia juga sayang kepadanya dan Ying akan segera memutuskan Ted. Pam mengatakan bahwa setelah Ying memutuskan Ted, Pam meminta Ying untuk menemuinya di Swedagon. Kemudian Ying kembali menemani Ted untuk proyek rekamannya. Ted saat itu menyadari bahwa Ying sedang menatapnya dalam-dalam. Saat itu, Ted menanyai Ying perihal jam tangan pemberiannya. Ying menjawab bahwa ia lupa memakainya. Hingga sampai akhirnya Ying tidak mampu menahan kemarahannya. Ying menanyakan kepada Ted tentang wanita di dalam taksi yang pergi bersamanya. Ted menjawab bahwa itu Poppy, wanita yang pernah duet menyanyi dengannya di acara pernikahan. Dan Ted menyatakan bahwa Poppy dan dirinya dulu saling suka saat mereka masih kuliah. Dan setelah acara di pernikahan itu, mereka kembali berhubungan. Lalu saat Ying tidak bisa menemani Ted rekaman, Poppy menyusul Ted di Hong Kong untuk menemaninya. Awalnya mereka hanya berniat untuk sekedar nongkrong, namun setelahnya mereka lepas kendali.
Mendengar hal itu membuat hati Ying hancur. Ia heran mengapa Ted tidak mengarang cerita agar keadaan tidak menjadi sekeruh ini. Ted hanya menjawab bahwa ia tak ingin menambah kesalahannya lagi dengan kembali memberinya kebohongan. Di Swedagon, Pam sudah menunggu Ying di sana hingga Ying menemuinya. Namun Pam harus mendapatkan kabar bahwa Ying masih memberi Ted kesempatan. Jelas itu membuat Pam kecewa, tapi Ying mengatakan bahwa Pam terlalu penting baginya. Ying takut jika mereka pacaran dan lalu putus, Ying akan kehilangan Pam. Ying tak mau mengambil resiko itu. Saat itu Pam menyesal karena dulu ia meminta Ying untuk menjadi sebatas sahabatnya saja. Ying terus memaksa agar mereka tetap bersahabat, namun Pam terus pergi meninggalkannya. Ying berkali-kali mencoba menelpon Pam, namun ia menolaknya karena saat itu Pam sedang hancur dan berantakan. Kemudian Pam mencoba untuk memulai lagi dari awal, menjalin hubungan dengan orang baru, meskipun Ying masih membayanginya. Di sisi lain, Ying dan Ted juga melanjutkan hubungan mereka. Namun saat itu, Ying selalu teringat dengan Pam dan juga kenangan bersamanya. Ying mencoba menemui Pam. Saat itu, Pam tak menggubris keberadaan Ying. Namun saat ini, Ying mengatakan bahwa ia sudah putus dengan Ted. Pam memelankan laju sepedanya. Ying juga mengatakan bahwa jika mereka tidak bisa bersahabat lagi, mengapa tak menikah saja? Mendengar Ying melamar Pam, tiga pria itu menangis bahagia. Mereka salut dengan penantian Pam untuk cinta seorang Ying. Semenjak saat itu, mereka lebih berani dan lebih sabar untuk menunggu cintanya itu. Saat Pam dan Ying minum bir bersama, Pam menyadari bahwa di tangan Ying tak ada cincin kawin mereka. Pam dan Ying mencarinya. Tuan rumah yang mengetahui hal itu meminta para undangan untuk juga membantu mencarinya. Setelah cincin itu ketemu, karena dulu Ying yang melamar Pam, kini Pam ingin melamar Ying. Semua orang yang berada di sana terlihat iri melihat mereka berdua. Mereka semua bersorak gembira melihat momen bahagia itu, dan film pun berakhir.